Dalam kasus Bina, ada fenomena menarik yang dilakukan oleh Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Baru-baru ini, Saka Tatal melakukan satu prosesi sumpah pocong yang dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, bagaimana sumpah pocong ini menurut hukum Islam dan apa urgenitasnya melakukan sumpah pocong di masyarakat kita? Kalau kita lihat, sumpah pocong ini adalah satu tradisi untuk mendapatkan satu keyakinan di dalam masyarakat bahwa dirinya adalah orang yang tidak bersalah dan tidak melakukan sesuatu tindakan hukum atau sesuatu yang dituduhkan oleh orang lain kepadanya. Sumpah pocong ini dianggap sebagai satu cara untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh seseorang, apakah dia dalam keadaan benar dalam ucapan atau tidak benar dalam ucapan. Dengan sumpah pocong ini, seseorang yang melakukan sumpah pocong dianggap akan memiliki kekuatan, kepercayaan di masyarakat bahwa dirinya tidak berbohong dalam ucapan dan perbuatannya terkait kasus tertentu. Sumpah pocong di masyarakat dilakukan ini karena memang di dalam sumpah pocong itu terdapat upaya dan ritus yang dalam tanda kutip mengerikan. Seseorang dibalut dengan kain kafan dan kemudian disumpah apakah dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan oleh orang lain kepadanya. Dengan ritus membungkus kain kafan pada diri seseorang yang disumpah, ini terkesan mengerikan, sehingga diharapkan dengan kesan itu, sumpah pocong mampu mendorong orang yang bersumpah untuk melakukan satu kejujuran atas ucapan dan perbuatannya. Namun kita tahu, di dalam masyarakat, pengakuan terhadap ucapan dan perbuatan itu seringkali dinodai dengan kebohongan-kebohongan. Dalam kondisi tertentu, masyarakat itu mau melakukan sesuatu yang notabene mengerikan agar dirinya mendapatkan satu kepercayaan di masyarakat bahwa dirinya tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan. Dikarenakan kemungkinan seseorang dalam sumpah pocong itu melakukan satu kebohongan, maka di dalam hukum Islam dan juga hukum positif, sumpah pocong itu tidak bisa dijadikan satu dasar untuk menetapkan apakah orang itu jujur dan apakah orang itu tidak jujur. Apakah orang itu bersalah atau tidak bersalah. Di dalam Islam, sumpah itu diakui. Di dalam Islam, sumpah ini adalah sesuatu yang sakral, tapi tidak sumpah pocong. Sumpah yang diakui oleh Islam secara sakral adalah sumpah-sumpah yang menggunakan lafadz jalalah. Contohnya adalah wongohi, tongohi, billahi. Hal tersebut juga di dalam Islam tidak menentukan bahwa orang itu apakah jujur atau tidak. Hanya saja, sumpah ini adalah untuk menekan orang yang dituduhkan agar dia berucap jujur dan berlaku jujur tentang apa yang dituduhkannya. Jadi, sekali lagi, sumpah di dalam hukum Islam itu bukan untuk mendatangkan sesuatu kepada diri seseorang yang bersumpah pada saat dia bersumpah, melainkan sumpah itu adalah sesuatu yang kemudian dia harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Nah, sekali lagi, dengan demikian, sumpah di dalam Islam bukan untuk mendatangkan satu adab atau mendatangkan satu siksa. Karena dalam kaitan ini, ketika seseorang bersumpah sekalipun dan kemudian siap menanggung apa yang menjadi sumpahnya, belum tentu Allah memberikan apa yang diharapkan dan apa yang diucapkan oleh orang tersumpah tersebut. Karena sekali lagi, Allah gak mungkin dipaksa oleh hamba. Nah, sehingga terjadinya sumpah pocong ini pun sama. Tidak ada urgenitasnya terhadap apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Melainkan itu adalah sebuah keyakinan untuk kemudian orang berlaku jujur dalam ucapan dan perbuatannya ketika dia dituduh melakukan atau berucap terkait tentang yang dituduhkan kepadanya. Nah, sekali lagi, orang bersumpah memiliki kemungkinan untuk berbohong terhadap sumpahnya, tetapi juga ada orang yang bersumpah dengan kejujuran-kejujurannya. Di dalam Islam, orang yang bersumpah ketika ia melanggar sumpahnya, maka harus membayar kafarat untuk menebus dosanya. Nah, tetapi sumpah yang dimaksud adalah sumpah yang menggunakan lafadz jalalah, yakni wallahi, tallahi, billahi. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika seseorang melakukan sumpah pocong yang tidak menggunakan lafadz jalalah? Di dalam hukum Islam tentunya tidak ada konsekuensi bayar kafarat untuk sumpahnya. Akan tetapi, di dalam sumpah tersebut, ketika dia melanggar satu sumpahnya, banyak orang yang mendoakan dia mendapatkan satu kecelakaan. Nah, dengan adanya doa-doa ini dan perasaan terkait tentang apa yang disumpahkan, maka orang sebelum bersumpah itu akan berpikir dia jujur atau tidak jujur. Nah, sehingga sumpah ini menjadi sakral di masyarakat. Jika dikaitkan dengan kasus Saka Tatal yang bersumpah dengan sumpah pocongnya, saya kira hal tersebut tidak perlu dilakukan. Kenapa? Proses hukum Saka Tatal dengan PK-nya itu sudah berjalan dan nanti keputusannya kita tunggu dari Mahkamah Agung. Sehingga keadilan yang didapat oleh Saka Tatal ini kemungkinan besar akan didapat. Jadi jangan cuman kemudian pansos-pansos belaka menggiring opini publik yang begitu tidak perlu dilakukan, karena saya kira upaya yang dilakukan oleh Saka Tatal terkait tentang proses hukum PK-nya itu sudah sangat tepat. Dan sekali lagi saya lihat hakim juga sangat objektif dengan kebijakan-kebijakan proses sidang PK Saka Tatal yang terjadi pada beberapa minggu yang lalu. Sehingga Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya tidak perlu melakukan sesuatu yang pansos, saya kira begitu, untuk kemudian membuat ricuh dan membuat anggapan-anggapan masyarakat yang negatif terkait tentang penegakan hukum kita. Saya masih yakin penegakan hukum kita ini masih berkeadilan. Dan tentunya kita harus melakukan upaya dan kontrol terhadap penegakan hukum kita ini. Sehingga penegakan hukum kita menjadi berkeadilan dan juga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan di dalam proses pengadilan. Munculnya upaya sumpah pocong oleh Saka Tatal dan kuasa hukumnya, saya menduga
bahwa kuasa hukum Saka Tatal dan Saka Tatal sendiri ini tidak mempercayai proses hukum yang mereka lakukan berapa minggu yang lalu dalam sidang PK Saka Tatal. Hal ini kenapa? Bisa dilihat dari upaya sumpah pocong ini. Jika mereka yakin terkait tentang proses hukum tersebut, mereka tidak akan melakukan sumpah pocong. Kenapa? Karena mereka pasti menunggu hasil yang dipercayainya akan menguntungkan mereka. Nyatanya mereka melakukan sumpah pocong. Berarti mereka tidak memiliki keyakinan terhadap usaha yang mereka lakukan dalam sidang PK Saka Tatal. Dan begitu juga mereka juga tidak yakin terkait tentang novum yang dibawa oleh mereka untuk membuktikan bahwa Saka Tatal adalah tidak bersalah. Atau upaya sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal dan kuasa hukumnya hanya sekedar gimmick atau penggiringan publik. Silakan Anda menilai dan kami mengamati. Salam berkeadilan.